Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Spradi. Selamat siang, selamat sore, dimanapun kalian berada. Hari ini hari Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025. Kembali Mang Udin beraktivitas di Pondok Kebun dalam suasana yang sangat cerah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Mari kita selalu senantiasa bersyukur karena masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan ya hari ini masih bisa melakukan aktivitas masing-masing. Jadi rencananya hari ini ada sedikit aktivitas selain tadi sudah membersihkan pondok ini karena sudah ditinggalkan mungkin sudah hampir 2 minggu ya, sehingga lantainya sudah kotor, halamannya pun sudah mulai tampak semraut lagi ya. Nah, jadi rencananya aktivitasnya ringan saja, melihat tanaman, kemudian membersihkan halaman, dan juga memastikan bahwa segala sesuatunya berada dalam posisi yang sebenarnya. Karena kalau kita tidak selalu waspada, kejahatan akan terjadi kapan dan di mana saja. Begitu ya, Spradi ya. Oke, semangat. Di bagian depan sana ya, jadi rumput liar ya, sudah sangat banyak. Padahal 2 minggu yang lalu itu sudah dibersihkan ya, sudah dicangkul. Tapi karena sekarang sudah awal musim penghujan, hujan sudah agak sering tumbuh sehingga rumputnya pun, hujan maksudnya sudah sering turun, sehingga rumput-rumputnya pun semakin subur tumbuh di depan sana ya. Dan kalau nanti sore cuaca agak redup ya, kita bisa membersihkan bagian depan sana ya. Ya, sambil menunggu air mendidih, setelah tadi Bang Udin sempat membersihkan halaman samping ini ya, ada banyak rumput yang harus dibersihkan, kemudian sedikit menyapu halaman itu, tapi sapu lidinya sudah kurang baik lagi ya, jadi memang sapu lidinya sudah harus diganti. Itu tadi agak susah menyapu rumput yang sudah dibersihkan itu. Ini sedang menunggu air mendidih untuk sekadar membuat secangkir kopi hangat siang hari ini ya. Nah, sambil menunggu segelas kopi atau secangkir kopi, ini Mang Udin mau sedikit berbagi pengalaman sehubungan dengan cerita pondok ini ya. Jadi beberapa bulan yang lalu pondok ini
sempat dikunjungi dalam tanda petik orang yang atau oknum yang kurang bertanggung jawab dan mengambil tanaman tanpa izin ya. Jadi tanaman yang diambil itu ada laos serumpun, kemudian ada beberapa tanaman cekur yang daunnya sebenarnya sudah sangat subur. Tidak hanya itu, ternyata pondok tetangga itu yang di belakang itu ya. Nah, itu juga dibobol dan kejadiannya memang sempat mengejutkan, termasuk pintu pondok ini itu juga pernah didongkel atau dibobol oleh oknum ini, sehingga rasanya memang perlu dipasang kamera pengintai atau CCTV ya, sehingga oknum ini kapok atau jera ya melakukan tindakannya yang tidak benar itu. Jadi rencananya memang Mang Udin akan memasang kamera pengintai baik di dalam maupun di luar pondok ini ya, supaya oknum yang tidak bertanggung jawab ini jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Kalaupun itu dilakukan lagi, maka akan terpantau oleh kamera itu. Dan kami tidak segan-segan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Ya, Anda sopan, kami segan. Tapi kalau Anda berbuat sesuatu yang melanggar hukum, kami pun bisa berbuat sesuatu untuk menegakkan hukum. Begitu ya, Spradi ya. Spradi, kita sedikit ngopi dulu siang hari ini karena cuacanya sudah agak panas. Jadi sambil menunggu cuaca agak redup, baru kita nanti melanjutkan aktivitas. Oke. Cuaca sudah sedikit redup ya, Spradi, menjelang siang hari ini. Kembali Mang Udin lanjutkan ini sambil ngopi siang ya. Nah, terkait keberadaan pondok ini ya, Spradi ya. Mungkin 3 hingga 5 tahun yang akan datang, wilayah di sekitar pondok ini, perkiraan Mang Udin itu sudah akan semakin ramai oleh penduduk yang membangun rumah atau membuat usaha ya. Di sepanjang jalan masuk saja, itu di sisi timur, itu sudah mungkin puluhan ya, rumah penduduk yang dibangun. Mereka membuat usaha ya, baik bertani maupun mengumpulkan barang-barang bekas. Kemudian ada yang membuka warung, ada yang juga menjadi tukang, kemudian ada bengkel ya.
di sekitar lahan ini ya. Nah, jadi perkiraan Mang Udin, jika suatu hari 3-5 tahun lagi wilayah ini sudah ramai oleh penduduk, artinya warga sudah banyak yang bermukim di sekitar sini, maka pondok ini itu posisinya itu akan menjadi di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah pemukiman. Karena di sebelah selatan, di sebelah barat, di utara, dan di timur sana, itu memang rata-rata lahan kosong, kaplingan, ya. Dan warga yang berada di pusat perkampungan sana atau pusat desa sana, itu kalau dia mau membuat tempat tinggal, dia akan mencari tempat yang memang masih cukup luas gitu. Jadi di pusat pedesaan sana itu kemungkinan hanya akan menjadi pusat pusat perdagangan, usaha, toko, atau jasa yang lainnya ya. Nah, sehingga jika suatu hari nanti tempat ini atau pondok ini sudah sedemikian rupa dikembangkan atau dibangun, memang sudah ada rencana Mang Udin untuk menjadikannya sebagai taman bacaan masyarakat, ya, TBM. Nah, itu TBM ya, sudah ada namanya dan sudah ada sedikit buku-buku yang disediakan di sini ya. Tapi memang Mang Udin karena masih aktif sebagai pegawai, belum bisa fokus pada aktivitas taman bacaan ini. Sekaligus juga nanti rencananya memang akan menjadi lahan untuk membudidayakan puring ya. Maka taman bacaan ini pun diberi nama TBM Puring Lestari. Jadi itu ada dua aktivitas literasi dan aktivitas budidaya tanaman. Jadi sebenarnya sudah ada komunitas puring ya yang Mang Udin ini buat, tapi tidak di wilayah ini lokasinya. Ini hanya lokasi pengembangannya saja nanti ya. Komunitas Puring Bangka namanya, atau kompak. Jadi nanti mungkin bisa Mang Udin sisipkan di sini ya, tentang komunitas Puring Bangka itu ya. Nah, itu harapan dan keinginan atau cita-cita yang mungkin insya Allah menjadi semacam aktivitas yang nanti bisa dilakukan ketika Mang Udin tidak lagi dalam posisi sebagai pegawai pemerintah, begitu ya. Jadi ada hal yang perlu dipikirkan dengan cermat, manakala kita memang tidak selalu sepenuhnya tergantung kepada apa yang kita lakukan di pemerintah. Kopi dulu ya, Spradi ya. Mungkin sayup-sayup terdengar, Spradi, ada suara burung yang berkicau di sisi kiri pondok ini ya. Ya, beginilah suasana kebun ya. Suara burung, suara jangkrik, suara angin, suara di kejauhan motor lewat ya. Sesekali terdengar ada suara suara ketukan orang membangun atau bertukang ya, dan sebagainya.
Mungkin sedikit koleksi yang nanti akan menjadi bagian dari bagian dari koleksi taman bacaan masyarakat di tempat ini ya. Ini baru sebagian koleksi yang Bang Udin miliki, sehingga suatu hari nanti bisa bertambah ya, insya Allah, seiring waktu, seiring perputaran kehidupan ya, koleksi ini bisa bertambah dan semakin banyak. Baik, baru kali ini mungkin Mang Udin berkesempatan untuk membaca sebuah puisi di depan pondok ya, sebagai bentuk aktivitas literasi yang pada suatu hari nanti akan menjadi aktivitas utama di sini, dari sebuah puisi Mang Udin yang pernah dimuat di dalam kitab puisi Indonesia 1001 Cinta, 1001 Rindu, penyusun Muhammad Tobroni dan kawan-kawan. Salam literasi untuk Bung Muhammad Tobroni. Sebuah puisi dengan judul Puisi Pagi, karya Edi Salahuddin. Pagi ini aku geli, pagi ini aku nyeri, pagi ini aku sadari, pagi ini ada nyali. Pagi-pagi aku tahu, pagi-pagi aku mau, pagi-pagi aku bisu, pagi-pagi aku ragu. Pagi ini ada puisi, pagi ini ada nyali, pagi ini ada duri, pagi ini aku mencari, pagi ini ikhlaskah diri, pagi ini pasrahkah hati, pagi ini jujurkah diri, pagi ini jadi inspirasi. Medio Maret 2004. Ternyata puisi pagi ini, puisi pagi judulnya, ini puisi Mang Udin 21 tahun yang lalu ya. Jadi sudah cukup lama dan sudah menjadi bagian dari jejak literasi yang tercantum di dalam kitab puisi Indonesia 1001 Cinta, 1001 Rindu, disusun oleh Muhammad Tobroni dan kawan-kawan. Jadi ada 2 jilid puisi ini ya, kitab puisi ini. Ini jilid 1 dan ini jilid 2-nya. Sebagai bagian dari koleksi yang nanti akan menghiasi Taman Bacaan Masyarakat Puring Lestari. Alhamdulillah. Ada sesuatu di kolong pondok ini ya. Ini kadal, katak atau apa ya? Sepertinya katak pohon ya. Ya, hari semakin siang ya, Spradi. Di timur sana sudah agak mendung. Mungkin apakah akan turun hujan? Awan mendung sudah terlihat. Jadi Mang Udin mau istirahat sholat zuhur dulu siang hari ini.
Ini yang tadi dibersihkan sambil ada membuat perapian ya di sana, mengusir nyamuk. Jadi Mang Udin mau dulu, mau sholat dulu, baru nanti kita lanjutkan aktivitas di pondok. Nah ini toilet Mang Udin ya, toiletnya lumayan lah untuk bersih-bersih siang hari ini. Kita mandi dulu ya, Radik ya. Cuaca sudah mulai agak mendung. Jadi Mang Udin harus bersih-bersih dulu siang hari ini supaya bisa sholat zuhur dan melanjutkan aktivitas sampai sore atau mungkin ba'da zuhur kita lihat dulu situasi ya, kondisinya Radik ya. Jadi Mang Udin masih belum memasang mesin air ya. Jadi insya Allah suatu hari nanti mungkin bisa ada mesin air yang dipasang sehingga tidak perlu lagi mengangkat. Oke Mang Udin mandi dulu ya tadi ya. Habis mandi kita duduk dulu ya selanjutnya. Adik kita wudhu dulu karena mau sholat zuhur, kita wudhu dulu. Cuaca makin mendung ya selanjutnya.
sudah wudhu, kita siap-siap untuk sholat dulu tadi ya. Sholat zuhur. Inilah suasana pondok siang hari ini. Sudah agak mendung. Dan apakah nanti akan turun hujan? Nah, kita tunggu saja. Ya, hari semakin siang. Bang Udin sudah mandi, kemudian tadi sudah sholat zuhur. Namun karena cuacanya sepertinya masih sangat terik, jadi Bang Udin tidak akan beraktivitas sampai sore, jadi cukup sampai siang ini saja. Sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Bang Udin hari ini. Sampai berjumpa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.